Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita mendapatkan kisah lengkap dari William Kaplan alias Billy Maximoff di Agatha All Along series. Sebelum dia bertemu dengan Agatha Harkness seperti apa, akhirnya kita sudah mendapatkan jawaban dan juga plot twistnya ke episode ke-6 ini. Dan berikut kita akan membreakdown semua detail dan juga teori apa aja yang kita dapatkan dari episode ke-6 Agatha All Along ini. So Mario Booster, let's break down this video. Moga-moga aja bagus ya, karena dari dulu udah berepic sebenci-bencinya elemen komedi dan kita semua yang udah pernah baca komedi movie ya. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode 6 Agatha All Along ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu buat kalian. Karena memang disinilah puncak cerita dari kisah serial Agatha All Along yang satu ini. Linknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Baruch hu et Adonai Hamavor, Baruch ata Adonai, oh Baruch ata Vayachivu lifnei Adonai. Akhirnya kita sudah tahu siapakah si Tin ini yang sebenarnya. Ternyata sebelum dia berinkarnasi sebagai Billy Maximoff, anak Wanda dan juga Vision, dia adalah William Kaplan, yang dimana dia adalah seorang pendeta kecil yang mulai sebuah ibadah beragama Yahudi. Terlihat ketika dia membawa sebuah perkamen, ada lambang negara Israel dengan bintang biru yang ada di atasnya, yang dimana agama ini masih dianuti oleh banyak orang di negara Israel di sana dan masih menyebar di berbagai macam kota-kota kecil yang ada di Amerika Serikat. Kemudian ketika William bersama dengan ibu kandungnya sedang beribadah, dia akhirnya berpesta bersama dengan teman-temannya di sebuah klub. Dan juga ada kedua orang tuanya yang merayakan kehebatan William ketika dia memimpin ibadah di gerejanya tersebut. Sampai pada akhirnya William menemui sang peramal yang bisa membaca pikiran masa depan, yang ternyata dia adalah Lilia Calderu itu sendiri. Ternyata di masa lalu mereka berdua pernah bertemu. Dan ketika Lilia membaca masa depannya, dia mengatakan bahwa ada kehidupannya yang akan terpisah menjadi dua bagian. Kalau dari POV-nya si Billy, dia menangkapnya adalah bahwa dia akan punya kehidupan yang damai, tapi juga ada permasalahan yang akan datang bersamaan. Tapi dari POV-nya Lilia Calderu itu berbeda. Yang kita lihat di bola kristalnya adalah dua orang dalam satu tubuh, yang dimana memang di masa depan nanti William Kaplan akan punya dua kepribadian yang saling tumpang tindih antara dia sendiri dan juga si Billy Maximoff. Kemudian Lilia menggambarkan segel huruf M di sebuah papan kecil, lalu dia mengirimkannya ke Judge William yang ketinggalan di tempat itu. Tujuannya adalah untuk melindungi William dan juga Billy dari hubungannya dengan Agatha Harkness di masa depan. Karena di masa depan dia udah melihat bahwa dia dan juga Agatha akan bertemu untuk mengajaknya ke jalan Witches Road. Dan kita menemukan sebuah detail ini itu ada di awal episode kedua, ketika Lilia Calderu ini ditetangi oleh Agatha dan juga William untuk mengajaknya bergabung ke coven barunya Agatha untuk menempuh jalan ke Witches Road. Dan ternyata sebelum Agatha ngomong tujuan aslinya kepada si Lilia Calderu ini, Lilia sudah tahu terlebih dahulu. Maka dari sinilah awalnya Lilia tahu tentang tujuan Agatha Harkness yang sebenarnya untuk mengakses ke jalan Witches Road tersebut. Anomaly in Westview. Everybody needs to go home. Tapi tiba-tiba pesta dibubarkan karena mereka semua mendapatkan sebuah informasi di ponsel mereka masing-masing bahwa terjadi suatu anomali di kota Westview, dan diterapkan semua orang pulang ke rumah masing-masing. Anomali yang ia maksud adalah sebuah kubah dimensi Hex yang dibuat oleh Wanda Maximoff ketika dia lagi bertarung dengan Agatha Harkness di langit-langit, dan akhirnya itu menjadikannya sebagai sosok Scarlet Witch di sana. Ketika mereka hendak pulang, William melihat bahwa kubah itu akan menyusut perlahan menjadi kecil, dan banyak sekali para polisi dan juga para agen SWORD yang datang ke Westview untuk melakukan evakuasi terhadap berbagai macam para korban di sana. Dan ketika mereka pulang dengan mobil itu, ayahnya berusaha untuk memutar radionya, yang dimana suara radio ini adalah hasil anomali dari sitcom yang dibuat oleh Wanda Maximoff di kota kecil Westview.
Dan ketika mereka lagi buru-buru, kubah itu akhirnya semakin menyusup menjadi kecil. Ini berarti adalah adegan ketika Wanda akan menghilangkan Chaos Magic-nya saat dia akan berpisah dengan Vision dan juga kedua anaknya di final episode WandaVision. Sampai pada akhirnya mereka nggak fokus dan menabrak sebuah pohon yang ada di sebuah tepi di kota kecil Eastview tersebut. Dan ketika mereka lagi kecelakaan, ada kata-kata terakhir dari Billy dan juga Tommy yang akan berpisah di kota Westview, yang dimana ini merajuk kepada final episode WandaVision saat mereka berdua akan tidur pulas di kamar mereka sambil Wanda dan juga Vision mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dan akhirnya William terbangun dengan meneriakkan nama Tommy. Nah, ini adalah hasil reinkarnasinya dari Chaos Magic milik Wanda. Ketika apa yang udah ia ciptakan oleh Wanda di Westview udah ia hilangkan semua, efek Chaos Magic-nya gak berhenti sampai di sana, melainkan mereka akan mencari inang yang bisa membuat mereka bertahan hidup satu sama lain. Dan energi Billy Maximoff ini langsung memasuki tubuhnya si William Kaplan ini ketika mengalami sebuah kecelakaan yang ada di kota kecil Eastview, yang dimana jaraknya itu nggak terlalu jauh dari kota kecil Westview. Dan tepat itu juga akhirnya William dalam keadaan kosong dan juga tidak sadarkan diri. Makanya Chaos Magic Billy Maximoff ini memilih William sebagai inang reinkarnasinya saat itu juga. Bisa jadi Tommy Maximoff juga mengalami hal yang sama kepada inang barunya setelah apa yang terjadi di kota kecil Westview. Dan hal ini akan kita lihat sepenuhnya di serial Ironheart mendatang. Mom! It's out! William! Oh no. Jeff, look! Tommy! Sebenarnya nama Kaplan ini adalah nama asli dari Billy Maximoff dari versi komik yang pertama kali muncul di komik Young Avengers Is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005. Dan juga hasilnya persis banget, di mana Vision dan juga Wanda menciptakan anak kembar mereka, Billy dan Tommy, dari Chaos Magic milik Wanda. Tapi hal itu dirusak oleh Mephisto dan membuat semua jiwa kedua anaknya ini akhirnya terpisah dan memutuskan untuk memasuki reinkarnasi mereka masing-masing. Si Billy ini kemudian akhirnya menghampiri tubuh orang lain yang bernama William Kaplan, yang merupakan anak tertua dari kedua orang tua berbangsa Yahudi yang bernama Jeff Kaplan dan juga Rebecca Kaplan. Jadi apa yang dilakukan di serial Agatha All ini persis banget dengan versi komiknya. Hanya saja mereka gak masukkan plot Mephisto ke dalam serial WandaVision kemarin ya. Oh iya, hari ini kita ada pengumuman penting buat kalian, bahwa hari ini kita akan mengadakan giveaway buat kalian, yaitu sebuah mug alias gelas desain Venom Glass Dance gratis buat kalian. Mau nggak? Caranya gampang banget. Kalian wajib follow akun Instagram kita @MarioAngelos dan juga wajib subscribe channel YouTube kita Mario Angelo. Yang kedua, jawab pertanyaan ini. Siapakah nama aktor yang berperan sebagai Eddie Brock di film Venom Glass Dance? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di postingan Instagram kita ya. Batasnya sampai pertanggal 20 Oktober tahun 2024. Dua orang pertama yang tercepat akan menjadi pemenangnya. Dan hasil akhirnya akan kita announcement di live streaming YouTube kita pertanggal 21 Oktober tahun 2024 jam 8 malam. Oke, buruan ya, jangan sampai kehabisan. Kita tunggu jawaban dari kalian. Oke, adios semuanya. Kemudian ketika William lagi dalam keadaan kecelakaan, dia diselamatkan oleh sang polisi yang bernama Alice Wu, yang dimana hal ini udah kita lihat semenjak di episode kedua, yang dimana Agatha pernah menceritakan tentang si Alice Wu ini, bahwa dia adalah seorang penyihir yang bekerja di berbagai macam perusahaan yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah seorang polisi ini. Dan ketika dia semua di rumah sakit sampai di rumahnya, William alias Billy ini bisa membaca pikiran semua orang yang ada di sekitarnya, sehingga itu membuat dia harus beradaptasi dengan kekuatannya tersebut. Ketika dia masuk ke kamarnya, ada banyak sekali pernak-pernik yang berbau penyihir dan juga sulap yang sangat hebat. Seperti contoh, di bagian pintu depannya ada poster Houdini Master Mystifier,
yang dimana ini adalah poster pertunjukan sang ahli sihir melepaskan diri yang bernama penyihir Houdini yang tampil di tahun 1926 silam. Kemudian di sebelah kanannya ada sebuah poster bergambar hutan yang lebat dan juga gelap serta semua warnanya itu hitam putih, yang dimana ini akan menjadi foreshadowing baginya 3 tahun ke depan bahwa dia akan berpetualang ke sebuah dimensi yang bernama Witch's Road. Lalu ada poster film Narnia di bagian pojok kamarnya, yang dimana ini adalah poster film The Chronicles of Narnia, yang dimana memang filmnya itu berlatar ke dunia fantasi di balik sebuah lemari kayu. Sama halnya dengan Agatha All Along ini, yang dimana lokasi Witch's Road ini lokasinya bisa ditemukan di mana saja, asalkan mereka bisa menyanyikan sebuah lagu Ballad of Witch's Road dengan berbagai macam para penyihir sebagai mantra pembuka jalan ke sana. Dan kebetulan mereka menemukan pintunya itu ada di bagian bawah tanah rumah Agatha tersebut. Time skip 3 tahun kemudian semenjak kejadian di kota kecil Westview. Akhirnya William konsultasi kepada pacar gaynya yang bernama Eddie mengenai apa yang udah ia alami. Dan dia minta bantuan untuk bisa menemaninya memecahkan masalah tersebut. Dan ternyata kita menemukan ada sebuah adegan ketika mereka berdua lagi ciuman gay moment, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada ciuman yang ada di film Eternals MCU ketika Phastos lagi ciuman dengan pacarnya. Dan akhirnya film itu dicekal oleh berbagai macam negara di Asia karena mengandung unsur LGBT yang sangat dipaksakan seperti itu ya. Dan ternyata selama 3 tahun ini William udah mengumpulkan berbagai macam informasi dari semua media televisi tentang insiden Westview tersebut. Dan si Eddie mengira bahwa itu adalah sebuah latihan para Avengers yang berakibat fatal. Well, hal ini bisa kita wajarkan saja, karena kalau ada orang awam yang melihat kalau ada sebuah tragedi yang berkuasa super dan juga ada ancaman yang memiliki kekuatan super, pastinya ada kaitannya dengan anggota tim Avengers, yang dimana ini adalah timeline setelah kejadian Avengers Endgame. Dan pastinya nama mereka semua udah melegenda di seluruh belahan dunia sebagai tim superhero terbesar. Tapi William telah menemukan seorang yang bersedia ia wawancarai di sosial media, dan dia ingin bertemu langsung di sebuah garasi yang sangat gelap. Dan ternyata orang itu adalah Ralph Bonner, yang merupakan warga Westview yang pernah dikendalikan oleh Agatha Harkness untuk menjebak Wanda Maximoff sebagai pengendali dimensi Hex 3 tahun yang lalu di kota kecil Westview. Ketika Ralph menceritakan kisahnya, dia selalu berwaspada dan dalam keadaan takut. Ini dikarenakan dia sangat trauma saat apa yang alami di kota kecil Westview tersebut waktu Wanda mengendalikan mereka semua dengan kios magicnya yang sangat mengerikan itu. Ditambah lagi, Agatha sudah membajak semua kehidupannya, menggunakannya sebagai boneka untuk mengorek dan juga memanas-manasi hatinya Wanda Maximoff tentang bagaimana cara dia bisa menambahkan sihir chaos magic yang sangat berbahaya seperti itu. Makanya sekarang Ralph Bonner udah pindah dari kota Westview semenjak hari itu juga. Ditambah ada beberapa warga Westview yang juga langsung pindah dari sana akibat ulah Wanda sendiri yang hampir membunuh mereka semua. You want to hear this or not, Bob? What do you know about Agatha Harkness? Come on! Wait, Mr. Bonerific! Hijacked my plane! She stole my house. Ketika William lagi tanya-tanya soal si Ralph Bonner ini, dia mengatakan nama Bonerific sebagai nama ID akun sosial medianya, yang dimana nama Bonerific ini adalah nama singkatan antara Bonner dan juga Terrific, yang dimana hal ini mengarah kepada alias dari Fantastic Four yang ada pada versi komik klasiknya di era tahun 1960-an. Ternyata sudah jelas bahwa selama dia dikendalikan oleh Agatha Harkness di serial WandaVision, dia sebenarnya bisa melihat semua kejadian yang ada di hadapannya. Hanya saja pikiran dan juga tubuhnya dikendalikan oleh sihirnya Agatha Harkness. Dan dia juga menambahkan bahwa Wanda dan juga Vision udah menikah, dan mereka punya anak kembar yang bernama Billy dan juga Tommy Maximoff. Yang Tommy merupakan orang yang bisa berlari cepat, sedangkan Billy bisa membaca pikiran seorang yang ada di sekitarnya. Dan dia tahu semua ini karena ini mengarah kepada episode ke-6 WandaVision, yang dimana dia udah masuk ke dalam sebuah rumah Wanda dan juga Vision untuk mengatakan hari Halloween bersama dengan mereka di kota kecil Westview.
Yang dimana saat itu Ralph Bonner pakai pakaian Quicksilver karena Wanda ngeliat dia sebagai Pietro Maximoff alias Quicksilver saudaranya yang udah tewas di film Avengers Age of Ultron di tahun 2015 lalu. Dan juga sebagai jebakan buat kita sebagai para fans MCU yang nonton serial ini ya. Jadi otomatis dia tahu semuanya mengenai apa yang udah ia alami di kota kecil Westview tersebut. Dan ketika William udah tahu semua informasi itu, akhirnya dia masuk kamarnya dan menceritakan tentang apa yang udah ia dapatkan tadi ketika bersama Ralph Bonner itu. Di kamarnya kita menambahkan berbagai macam detail terbaru. Yang pertama kita menambahkan ada poster Lorna Wu yang merupakan ibu dari Alice Wu dan juga dia adalah seorang penyihir yang sangat terkenal di dalam bidang musik. Dan ketika itu juga dia menghilang karena dia sudah mengakses jalan Witch's Road tersebut ya. Dan juga ada sebuah kaset Ballad of Witch's Road yang berputar di bagian belakang kamarnya. Artinya si William udah mengoleksi berbagai macam benda yang berhubungan dengan dunia sihir dari Marvel Cinematic Universe untuk mengorek semua informasi tentang apa yang terjadi di kota kecil Westview selama ini. Dan di situ di bukunya ada beberapa poin yang udah ia catat berdasarkan informasi dari Ralph Bonner tadi. Yang pertama, Wanda Maximoff dinyatakan tewas karena memang dia udah berakhir di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness di lokasinya Gunung Wundagore. Tapi belum tentu dia tewas sepenuhnya dan ini masih menjadi sebuah misteri yang ada di MCU sampai sekarang ini. Yang kedua adalah Vision yang statusnya ini masih dengan kata terbongkar, yang dimana ini mengarah kepada agen SWORD yang udah membongkar semua catu dayanya sehingga dia sekarang menjadi White Vision dan juga menghilang entah kemana setelah di ending WandaVision sampai sekarang ini ya. Yang ketiga adalah Tommy Maximoff yang sekarang dinyatakan hilang karena memang setelah Wanda udah merusak berbagai macam kios magic di kota kecil Westview, akhirnya semua apa yang udah ia buat di situ semuanya sudah menghilang dan memang Tommy adalah bagian energi dari kios magic si Wanda tersebut. Yang keempat adalah Billy Maximoff yang dimana sekarang udah menyatu ke dalam tubuh William Kaplan sekarang ini, yang dimana dia udah bertahan selama 3 tahun di tubuhnya. Jadi secara fisik dan juga pikiran dan juga jiwa udah menyatu ke dalam tubuhnya si William Kaplan ini. Akhirnya dia cari informasi lebih panjang mengenai soal Agatha Harkness di berbagai macam situs internet yang dikenal dengan sebutan Ancient Witch, dan ternyata di situs itu ada berbagai macam informasi yang banyak mengenai Agatha Harkness. Contohnya adalah di bagian atasnya yang mengatakan ada sebuah rumor bahwa ada satu penyihir yang selamat dari pengadilan penyihir Salem. Nah ini sebenarnya merujuk kepada asal-usul Agatha Harkness itu sendiri ketika dia untuk membunuh semua berbagai macam para coven namanya, termasuk ibu kandungnya sendiri. Dan dimana hal ini udah kita lihat di WandaVision episode ke-8 dan juga Agatha All Along episode ke-5 sebagai bentuk callbacknya. Dan juga ada foto Agatha Harkness di bagian kolom komentarnya, yang dimana foto seperti ini adalah foto di era tahun 1800-an dengan pose yang formal dan juga pakaian yang sangat kerajaan banget. Akhirnya dia drag foto itu ke sebuah aplikasi Loki, yang dimana ini adalah sebuah parodi dari aplikasi Google di dunia nyata ya. Dan ternyata ada banyak sekali penambahan foto Agatha Harkness. Di samping bagian kanannya ada 4 foto. Foto pertama adalah sebuah kasus ledakan di kota Zeppelin yang membunuh 32 korban, yang dimana di situ ada foto Agatha yang bersembunyi di dalam kerumunan orang-orang dan fotonya masih hitam putih. Ini menandakan bahwa selama ini Agatha Harkness sebagai penyihir udah berumur panjang sekali. Bahkan dia hampir ketangkap di tahun 1972 dengan kasus Dolly Parton yang berusaha mengungkap si perempuan itu dengan nama Jolene. Dan ada satu orang yang tahu bahwa itu adalah Agatha Harkness, dan dia menyertakan semua bukti-buktinya ke website Blujapedia, yang dimana situ lebih lengkap menceritakan kisah asal-usul para penyihir di Marvel Cinematic Universe selama ini. Dan juga kita menemukan ada nama-nama di atasnya, yaitu Abigail Adams, Adi Denson, Ariel Franks, Agatha Harkness, dan juga AJ Craner. Dan semuanya berkaitan dengan dunia komik Marvel. Yang pertama adalah Abigail Adams, yang dimana dia adalah alien setengah manusia yang bertugas sebagai agen rahasia SWORD dalam komik Astonishing X-Men Volume 3 is nomor 3 yang dirilis pada tahun 2004 silam.
Yang kedua adalah Eddie Denson yang merupakan sebuah nama parodi dari Abby Denson yang merupakan penulis komik Marvel dan juga DC. Dan karya di Marvel yang paling terkenal itu ada di komik Runaways. Yang ketiga adalah Ariel Franks alias Lee Franks yang merupakan mutant yang bekerja di Hellfire Club dan merupakan anak buah Sebastian Shaw yang pertama kali muncul di komik Excalibur is nomor 96 yang dirilis pada tahun 1996. Yang terakhir adalah AJ Kerner yang dimana ini adalah nama parodi untuk Halle Kerner yang merupakan anak kecil yang pernah membantu Tony Stark dalam film Iron Man ketiga tahun 2013 dan dia muncul kembali di Avengers Endgame di pemakaman Tony Stark. Dan di situ William membaca semua berbagai macam artikelnya bahwa Agatha adalah satu-satunya orang yang pernah mengakses ke Witch's Road tersebut. Nah, hal ini adalah hal yang sangat masuk akal karena Agatha pernah punya cover lamanya di kota tua Salem. Maka dari itu si William ini ingin sekali ke jalan tersebut untuk menemukan Tommy saudaranya yang hilang, dan akses ke jalan itu adalah melalui barang pribadi dari survivor terakhir dari Witch's Road tersebut. Maka dari itu hal ini menjelaskan kenapa William itu mencuri bros milik Agatha di episode pertama kemarin. Tapi hal itu ketahuan oleh Agatha dan dia berusaha kabur dari sana. Kemudian dia ditabrak oleh Mrs. Hart dengan mobil putihnya. Masalahnya kita menemukan ada POV yang berbeda nih. Dari POV-nya Agatha, dia melihat si William ini ditabrak mobil dengan sangat kencang oleh Mrs. Hart. Tapi di POV-nya William, dia hanya ketabrak kecil oleh Mrs. Hart. Dan itu nggak buat dia sampai terjatuh kesakitan seperti yang kita lihat di episode pertama kemarin. Nah, hal ini menandakan bahwa kejadian di episode pertama Agatha All Along itu semuanya adalah dari POV-nya Agatha Harkness yang dimana dia masih di bawah pengaruhnya Wanda Maximoff saat menghukumnya untuk menjadi tetangga menyebalkan sesuai perannya di sitcom WandaVision. Dan ketika William lagi diinterogasi oleh Agatha, semua bahan-bahannya juga berbeda. Dari pistol yang ia bawa, foto-foto di mejanya, bahkan semua peralatannya, semua itu tidaklah nyata. Bahkan pistol yang ia bawa ini adalah pistol mainan. Dan ketika dia diinterogasi, jawaban yang diberikan oleh William ini itu juga berbeda dari episode pertama Agatha All Along kemarin. Di POV-nya Agatha, William cuma mengatakan dengan beberapa kata saja dan dengan raut wajah yang sangat serius. Tapi di POV-nya William, dia memberikan banyak sekali jawaban dan dia berusaha untuk menyadarkan Agatha dari pengaruh Sir Wanda Maximoff tersebut. Dan William menyebutkan mantra sihir itu dari buku yang ia catat di kedua tangannya. Sedangkan di POV-nya Agatha, dia menyebutkan mantra itu tanpa buku di kedua tangannya sama sekali. Kemudian karena si William gak berhenti menambahkan mantra itu, akhirnya Agatha mengikatnya dan melakban mulutnya dan masukkan dia ke dalam sebuah lemari pakaian. Dan berlanjut ke episode kedua, Agatha buka lemarinya dan menemukan dia udah diikat di sana. Di sini akhirnya William menyebutkan namanya William Kaplan ketika Agatha menanyakan namanya kepada dia. Tapi karena segel itu udah beraksi, maka dia menyebutkan nama Billy Maximoff kepada Agatha itu sendiri. Nah, segel itu akan bereaksi jika ada seorang penyihir yang bertanya nama itu kepada si William dan juga Billy Maximoff itu. Dan segel itu sudah diaktifkan oleh Lilia Calderu saat awal pertama kali mereka bertemu di klub malam tersebut. My name is William Kaplan. Say again. I'm Billy Maximoff. Kembali ke era Witch's Road, mereka berdua akhirnya berdebat satu sama lain di sana karena memang sekarang William dan juga Billy Maximoff udah jadi satu tubuh dan juga satu jiwa, yang dimana dia sedang mencari Tommy saudaranya yang mungkin aja bisa ia temukan di jalan Witch's Road tersebut. Fokusnya adalah orang hilang, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Alice Wu yang punya misi untuk menemukan ibunya yang menghilang di Witch's Road tersebut. Akhirnya mau nggak mau Agatha dan juga Billy harus bekerja sama untuk bisa keluar dari Witch's Road tersebut dan menemukan apa yang mereka inginkan di ujung jalan tersebut. Wow, akhirnya jadi makin seru mengenai Agatha All Along episode ke-6 ini. Mantep cuy. What does Billy Maximoff? There's two of you! Tommy, he's out there somewhere. He's my brother. Just know that I do not trust you.
Akhirnya kita udah membreakdown episode ke-6 Agatha All Along yang super duper mengejutkan sekali ya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai episode ke-6 Agatha All Along ini. Kalau kalian punya detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!